Baik, terima kasih. Masih di Damai Indonesiaku, Masya Allah, Tabarakallah, dengan tema yang sangat menarik sekali, mabuk tiket dunia akhirat atau kesengsaraan dunia akhirat. Nah, kalau kita perluas atau perlebar lagi, kemabukan ini bukan hanya disebabkan dari minuman keras, namun lebih dari itu, mabuk harta, ya, mabuk jabatan, mabuk wanita, mabuk janda tadi. Nah, kami persilakan kembali kepada kami ibu-ibu terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan. Ibu Rizka Riyadi, betul ya? Silakan Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Rizka Riyadi dari pengurus gabungan Jala Senastri Armada RI. Ya, silakan. Mohon izin Ustadz, izin bertanya. Mohon izin, mabuk itu identik dengan minum-minuman keras. Bagaimana dengan mabuk judi, mabuk pangkat, dan mabuk jabatan? Terima kasih. Baik, wah mabuk pangkat nih. Silakan Ustaz Jumar, boleh turun kembali untuk langsung bisa melakukan perjawaban. Iya. Apa itu mabuk? Mabuk adalah ketika fungsi akal sudah hilang. Kalau mabuk jabatan, akhirnya menghalalkan segala cara demi mendapatkan, tuh udah gak rasional. Udah mau reshuffle, buru-buru ke dukun. Nah itu, gak masuk akal sudah. Jadi ketika akal itu ditutupi, itulah definisi mabuk. Ketika kita mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak lagi sehat akal, dengan cara yang sehat akal, maka itu adalah mabuk. Nah, yang menarik, kalau dulu di zaman Rasulullah, orang itu nggak khusyuk sholat cuma gara-gara mabuk minuman. Kalau kita hari ini nggak khusyuk sholat, bukan cuma nggak karena mabuk minuman, tapi mabuk apa, Bu? Mabuk film Korea. Mabuk apa? Mabuk drakor. Jadi di waktu sholat kita mabuk. Kalau dulu mabuk minuman sehingga sholatnya mereka ngelantur. Hari ini kita tidak mabuk minuman tetapi mabuk dunia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang mabuk minuman, kira-kira ada sadarnya nggak? Ada nggak waktu siumannya? Tapi kalau orang mabuk dunia, kapan sadarnya? Subhanallah. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu sholat itu salah satu fungsinya adalah agar kita bisa meninggalkan yang mabuk-mabuk tadi. Makanya Al-Quran mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang beriman, jangan kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Maksudnya apa? Kalau kita tahu sholat itu berjumpa dengan Allah, maka niscaya sebelum sholat kita tidak akan mabuk. Oh nanti asar, oh saya nggak mau mabuk, nanti saya mau ketemu Allah. Nanti aja habis asar mabuknya. Kan gitu kan? Habis asar pas mau mabuk, lah bentar lagi kan maghrib. Kan nggak boleh sholat kalau mabuk. Ntar aja deh mabuknya habis maghrib. Pas maghrib mau mabuk, nah waktunya mepet sama isya. Akhirnya apa yang terjadi? Sholat tadi mencegah orang dari mabuk, paling tidak waktunya tidak lagi sering mabuk. Nah itu yang terjadi. Makanya inilah makna sesungguhnya sholat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Kapan itu? Ketika sholat itu kita anggap kita sedang berdialog dengan Allah. Ketika sholat adalah pertemuan kita dengan Allah, maka niscaya sholat itu akan membuat kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau sholat sekedar menggugurkan kewajiban, maka sholat itu tidak akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Bu, mabuk. Kenapa kita tidak mabuk baca Quran coba? Kita ini sering kerokan kan? Kerokan gara-gara apa? Masuk angin. Masuk anginnya gara-gara apa? Kebanyakan main keluar kan? Coba sekali-sekali masuk angin gara-gara sholat malam. Kan keren kan gitu ya? Kamu kok mabuk-mabuk? Aduh ya Allah, mabuk tadi baca Qurannya banyak bener. Jadi kita itu mabuk tapi untuk sesuatu yang negatif. Kenapa kita tidak kecanduan hal-hal yang positif?
Mengapa kita selalu candu kepada hal-hal negatif? Kira-kira ini teman-teman dari TNI ini, olahraga itu nyandu nggak? Olahraga itu nyandu nggak? Subhanallah. Tapi dia nyandu yang mendatangkan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jawaban yang sangat luar biasa sekali Ustadz Jumhar. Kami persilakan berikutnya Kiai Haji Syarif untuk bisa turun ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Bapak Letkol Juliana, silakan Pak Juliana, boleh berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Ustadz bertanya. Tadi disampaikan di ceramah bahwa innamal khomru wal maisir. Nah, khomru di sini apakah minuman keras saja atau ada yang lain? Yang pertama itu, dan khomru itu membuat madorot. Nah, madorot itu dalam kehidupan itu sampai bagaimana negatifnya begitu, dampaknya terhadap kehidupan kepada seseorang yang terlibat di dalamnya. Demikian mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Kiai Syarif untuk bisa langsung turun ke bawah. Baik, kata al-khomru kalau kita ngelihat tinjauan dari fikihnya yang dimaksud adalah minuman-minuman yang memabukkan dan sesuatu yang dia ada melalui proses yang padahal kalau tidak melewati proses itu sesuatu tersebut tidak menjadi haram. Tapi karena sudah diendapkan dan waktu lama dan kemudian akan membuat seseorang menjadi tadi hilang akal, maka dia memabukkan dan itu yang disebut dengan khomar. Kalau tadi disampaikan oleh guru kita dulu di masa Nabi SAW, karena memang yang dimaksud dengan khomar itu adalah minuman yang memabukkan sehingga mereka bersiasat. Saya setuju betul. Sampai takutnya mereka dengan ada larangan wala taqrabus shalah wa antum sukaro, akhirnya mensiasati minum khomarnya setelah sholat isya. Jadi rada panjang ke subuh. Saking menikmatinya. Dan tadi bayangkan yang tadi saya sampaikan, seorang sahabat Nabi yang akhirnya dia bertaubat dengan totalitas. Bahkan dalam berjihad. Tadi kan ini nyambung dengan pertanyaan, dengan di lautan kan sedang berjuang, berjihad tuh, melaksanakan perintah negara dan demi mengharapkan keridhaan Allah, jihad mereka sesungguhnya menjaga batas-batas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kalau ditanya bahwa apakah kemudian bahayanya, maka bahayanya adalah tadi ketika akal tidak menjadi normal, dia akan rentan untuk digiring dalam perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Satu waktu ini kisah masyhur, seorang yang alim, dia nggak mau tergoda dengan apapun dan diuji. Setan itu menyerupai atau membisikkan seseorang untuk mengujinya. Wanita yang cantik, dia nggak mau perbuatan zina. Ada anak kecil, diperintahkan pilihannya membunuh, dia nggak mau. Dia cari kemudian yang ketiga minum khamar, rada ringanan. Tetapi begitu minum khamar, dia gelap mata, akalnya tidak berfungsi, akhirnya menyetubuhi itu wanita. Dilihat oleh anak kecil, dia malu dan dia takut barang bukti atau saksinya dihilangkan. Tiga-tiganya dia kerjain. Dia mendapatkan banyak potensi untuk melakukan dosa-dosa selanjutnya dari lantaran minuman khamar tersebut. Makanya tadi disampaikan bahwa saya ketika diingatkan tadi, kalau mabuk khamar ada sadarnya, tapi kalau orang mabuk dunia bahkan dia rela mengorbankan apapun. Bukan cuma satu dua orang. Kalau mabuk khamar mungkin dia saja paling tidak. Tapi kalau sudah mabuk dunia, mabuk jabatan, mabuk harta, dia akan menyakiti dan merugikan bahkan menyengsarakan orang banyak. Dia tidak menjadi ketakutan, bahkan mengorbankan hak-hak orang lain. Itulah kemudian dibutuhkan jiwa kesatria. Kalau engkau menjadi seorang pemimpin, dia akan terdepan, bahkan mengorbankan dirinya demi banyak orang yang terselamatkan. Begitu yang diajarkan pada jiwa kesatria. Dia tidak pernah rela mengorbankan orang lain. Orang pertama, karena saya mendapati bagaimana pejuang-pejuang kita, mereka gugur di medan perang karena mereka ingin menyelamatkan bangsanya.
Tetapi kalau sudah mabuk dunia, mabuk jabatan, mereka akan mengorbankan orang banyak demi dia tetap bercokol mempunyai jabatan atau mempunyai kedudukan. Dan semoga negeri ini akan dikirimkan orang-orang terbaik yang mereka akan rela melakukan apa saja demi melihat senyuman pada banyak wajah rakyatnya. Karena itu yang akan menjadi sebuah harapan buat orang-orang banyak. Ya Allah, mereka menantikan untuk mendapatkan kenyamanan dalam urusan kehidupan. Kita ngelihat Pak, ini efek domino. Kenapa kemudian banyak orang yang pinjaman online? Karena memang kebangetan susah, sehingga ada tawaran yang begitu mudah. Bayangkan kalau pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak ditemukan orang yang berhak menerima zakat saat itu, karena semuanya mendapatkan kemakmuran, semuanya mendapatkan kebahagiaan. Maka bila mabuk jabatan, mabuk-mabuk lainnya bisa kita netralisir dalam diri kita, maka yang ada adalah bagaimana engkau menjadi seperti yang disampaikan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan para tentara adalah orang yang terbiasa mengorbankan dirinya untuk republik ini. Tidak perlu diragukan lagi. Semoga manfaat. Baik, terima kasih Yai Syarif. Di segmen kelima ini kita akan membahas lagi lebih dalam lagi dan lebih menarik lagi. Tentunya masih bersama kami di Damai Indonesiaku.